Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyadatu imana ma imanihim nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Wa qala ta'ala bil Qur'anil azim a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqina waghlud 'alaihim. Shadaqallahul 'adzim. Anuku jisim kuring di hormat pengatur waktu pengantar acara, para kiai, para asatid, para pejabat sipil maupun militer yang sama-sama hadir, bapak-bapak dan ibu-ibu, termasuk seluruh organisasi yang hadir pada kesempatan ini. Anuku jisim kuring di hormat. Pertama-tama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas skenario Allah. Malam hari ini Allah telah mengumpulkan kita di depan Masjid Al-Mubarak. Mudah-mudahan langkah kita dari kediaman rumah pribadi masing-masing jadi catatan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga tidak lupa kepada keluarganya, para sahabat, tabi'in tabi'at sampai berikutnya umat akhir zaman, khususnya kita yang hadir pada kesempatan yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan menjadikan bagian daripada umat nakang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan ibu-ibu, dina kesempatan halal lebih halal, tentu ini merupakan salah satu di antara hikmah bagi umat Islam, karena berdirinya Republik Indonesia adalah adanya perjuangan umat Islam, sehingga umat Islam di Indonesia jangan sampai terjadi kelak anak cucu kita di akhir kemudian menjadikan di antara tamu di rumah sendiri. Benar. Tentu agar supaya tidak menjadikan tamu di tempat sendiri, di rumah sendiri, maka jemaah yang hadir ini satukan satu kekuatan, satukan satu pemikiran, agar supaya regenerasi kita betul-betul terselamat dengan berbagai misionaris, baik secara regional, secara nasional, ataupun secara internasional. Karena sekarang ini banyak contoh-contoh negara, baik Spanyol, Angolia, banyak yang tadinya mayoritas Islam, tetapi sekarang Angolia, Spanyol, umat Islam yang mayoritas ternyata hanya menjadikan penonton di tempatnya, rumahnya sendiri. Bisa terjadi di Cigelam ini, kalau tidak dari hari ini menyatukan satu kekuatan, menyatukan uhuwah Islamiyah di dalam perjuangan umat Islam, maka bisa terjadi di akhir kemudian anak cucu kita bisa menjadikan sengsara di dalam agama Allah. Maka di dalam kitab Sulamun Nar ada satu kalimat, idraku mufradin tasawuran ulim wadarku nisbatun bitas bikin musim.
Sungguh ketika seorang orang tua, ketika kita akan menciptakan sesuatu wujud yang akan dilakukan pada masa yang akan datang, tentu hari ini harus melakukan persiapan. Artinya adalah gambaran tasawur agar supaya turunan anak cucu kita supaya selamat dunia dan akhirat. Kenapa? Karena dengan mayoritas umat Islam di Indonesia ini, khususnya di desa Cigelam, adalah salah satu modal utama untuk menjadikan umat Islam di Cigelam ini betul-betul punya sikap defensif di dalam menjaga keturunan kita. Karena tidak mungkin akan bisa selamat anak cucu dan selanjutnya kalau tidak dipersiapkan dari sekarang. Kenapa? Karena umat Islam, khususnya umat manusia, Allah ciptakan di alam dunia ini tidak ada umat manusia, tidak ada makhluk yang paling istimewa hanya kecuali makhluk manusia. Sebagaimana Al-Quran, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa fadalnahum katsiran mimman khalaqna tafdila. Demi yakti aing kami nu agung jeung Allah, kami telah menciptakan makhluk manusia yang paling mulia. Kita tidak disamakan dengan makhluk kodok, tidak disamakan dengan makhluk ular, tidak disamakan dengan makhluk-makhluk yang lain-lainnya. Tetapi Allah ciptakan manusia adalah makhluk yang paling istimewa, yang paling mulia. Tidak ada di alam dunia ini yang paling mulia, yang paling istimewa adalah hanya makhluk manusia. Lalu kata Allah, tidak hanya menciptakan makhluk yang mulia dan istimewa, lalu kata Allah, Allah pun telah menyediakan fasilitas bil barri wal bahri, daratan dan lautan. Daratan di Indonesia, kalau kita digali secara geologi, apa yang tidak ada di Indonesia? Nikel ada di Indonesia, minyak ada di Indonesia, batu bara, nikel, berlian, emas, termasuk emas, ya Mas Nur, termasuk emas, semuanya ada. Ini yang Allah telah siapkan fasilitas pilbari di daratan ini. Tetapi bagaimana untuk menggali potensi yang ada di perut bumi ini agar supaya hasilnya jangan asing lagi yang menggarap perut bumi ini. Padahal di Indonesia ini mayoritas umat Islam, kemana orang Cigelam? Padahal Allah telah mengatakan bahwa Allah ciptakan teh daratan ieu teh jang saha, jang urang umat Islam. Lalu Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menciptakan daratan, dan kata Allah menciptakan pula laut, bil barri wal bahri. Laut ini termasuk kedua terbesar di dunia. Ketika di antara laut anu aya di laut teu pernah melak, teu pernah ngagemuk, teu pernah nyian benih, teu pernah mere pupuk, tapi Allah ciptakan bahwa daratan dan di lautan ini warozaqnahum minat thayyibatin, sehingga ketika di antara laut terjadi tropis negara barat, negara Afrika, tentu ikan akan menyeret ke Indonesia karena tidak ada suasana yang paling baik hanya di Indonesia. Tetapi kemana umat Islam kurang Cigelam ieu ngan saukur mancing disusukan. Padahal laut di laut. Lalu dalam konteks sejarah bahwa laut di Indonesia kedua terbesar di dunia, sehingga kita mencoba secara step by step
untuk memanfaatkan ikan-ikan yang di laut ada di Indonesia daripada dipaling ku Cina, dipaling ku Vietnam, Taiwan, Malaysia, sehingga ikan yang dicuri per tahun di Indonesia 172 triliun per tahun. Kemana orang Indonesia? Ya, Padahal cek Allah warozaqnahum minat thayyibat. Jadi ketika melangkah perjuangan, ketika melangkah sesuatu dengan rekomendasi Al-Quran dan hadis kias ijma dan ulama, pasti walaupun pahit bagaikan empedu akan indah di akhir kemudian. Maka diantaranya dalam kesempatan yang sangat mulia ini, agar supaya kita tunjukkan, pilih di antaranya apa yang kata Nabi mengatakan udzu'aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban. Pilih kalian di antara empat, apakah akan jadi muta'alim, apakah akan jadi alim, apakah akan jadi mustami'an orang yang mendengar, apakah akan menjadi orang muhibban. Karena ketika empat ini diambil, itu yang paling hebat. Tetapi andai kata yang empat tidak bisa terambil, jadi alim hente, jadi muta'alim hente, jadi ayna mustami'an hente, tetapi ada kalimat au muhibban, ada rasa cinta karena agama, yakin sedikit pun tidak akan mengeluarkan tanda tangan yang akan merusak tatanan Islam yang ada di segala ini. Kenapa? Karena di antara yang akan mengakibatkan di masa yang akan datang, bukan di antara yang kerja dalam saat akan datang, tetapi justru hari ini. Kita contoh, bisa memakan pisang tidak mungkin langsung tanam bisa timbul jadi buah, tetapi pasti ketika menanam pisang jadinya akan di akhir kemudian. Padahal kita hidup yang sekarang ini di dalam Al-Quran adalah hanya kehidupan. Hidup yang sebenarnya adalah setelah kematian. Maka dalam Al-Quran jangan dianggap orang yang mati itu mati, bal ahyaun inda rabbihim. Mereka itu hidup setelah kematian. Maka alhamdulillah, walaupun dengan begitu agresif, panitia hanya beberapa hari mengumpulkan di antara, walaupun istilahnya sasirin sabenyerin, tapi kuayana berkumpul bersama bisa ngajadikeun hiji anu ngawujud saperti kieu. Naon sababna? Ibarat gambaran peureup. Lamun sia ditonyok wae cingir anu nyorokna hiji moal mata karasa. Sehingga ketika ieu cingir ka jeung leutik tong dianggap sapele. Ieu cingir ka jeung leutik manfaatna gede. Irung ateul dicokna kunaon? Ceuli ateul digarona kunaon? Hayang kokotak rek endog kunaon tah? Jangan dianggap sapele, walaupun hanya memberikan satu aqua. Ini jangan dianggap sapele. Yang penting kata Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Maka pengerasaan jangan istilah bahasa kalimah santri mah lapan habis teh ngabogaan kalimah majaz. Subihal ahdu aidinul haqqi bil habli bijami anna kullaman tamasabina jawatul musabah jeung satuluyna. Maka jeung Allah anjeun satukan satu kekuatan sehingga cingir nu pangleutikna naon ngaranna teh? Naon teh? Jempol kajenting pendek, tapi lamun rek nyewol hejo mah sarua eueuh nupang jangkungna, eueuh nupang pendekna, nupang leutikna. Betul enggak? Kalau macam-macam aya yang mempunyai sikap keegoisan untuk mendirikan sesuatu di kalangan umat Islam, maka kita hanya iskariman aw mutsyahidan, hanya hidup yang mulia, mati yang syahid. Kenapa? Teu berjuang paeh, berjuang ge naon? Naon? Terus deh. Naon? Ya Allah, hirup di dunia mah satu hari, akhirat di akhirat mah
sama dengan 1000 tahun dunia. Jadi kalau kita hidup 100 tahun di alam dunia, hanya setengah zaman akhirat. Coba kalau nanda tangan saya persetujuan untuk diantarana mendirikan gereja, waduh, sangsarana nini aki buyut bau jangan wareng udeg-udeg kakek jemur, silakan lah kabeh. Kenapa? Ini berbahaya ketika ada permasalahan dengan menyangkut akidah. Sim guring lamun caya keterkaitan dengan masalah ini, sim guring Minangkara mah rada kakara datang. Tadi pagi-pagi masih kena di Bima, lalu ke Pontianak, lalu di Antawisna, asambara daerah, di Antawisna ngan kusabab emut ya perjuangan, emut mencek wair apaan dicek pun guru, sia ulah sok eureun berjuang can paeh mah can papisah jeung nyawa. Ya. Mantap, aduh, tadi teh keur ngagoler kakara tatang pisan, geus tatang mah jumput, tadi jumput ka kamar saeutik. Malah pun anak mah masih kaya di Bima eta teh. Kenapa di antara ini yang kita harus pikirkan bukan sekarang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum lahir, sebelum kita ada sudah dipikirkan. Maka pernah Sim Guri menganalisa salah satu kalimat dalam kalimat doa makan, Allahumma barik lana fima rojakana. Oh jangan full. Kenapa anda domirna kadiri sorangan? Tapi Allahumma barik lana dikoreh dina kitab Sarah Bukhari Muslim dina Fathul Bari. Subhanallah, ternyata Rasul sangat bijaksana dan luar biasa. Ternyata yang diantarana ikut nepikin ka jenis jadi makan nasi teh banyak keterlibatan. Mimiti anu sebar, anu tanur, anu ngaramet, anu ngocek, anu ngemprot, anu ngagebot, anu moe, anu ngagiling. Beberapa orang yang terlibat sampai nasi dimakan kurang. Sehingga tidak doa apa entah Allah barik domir ka pribadi restu. Tapi Allah barik lana. Pan lana mah domirna teh kawan kasaraya. Tapi ya ka pribadi. Kasarnya tapi ya bahasa ka umum. Ya Allah, maka cekang jeung Rasul anu paling dikhawatirkeun ku kami bukan masalah di antara urusan dunia. Dak ketika kanjeng Nabi, ketika sahabat naros kakaknya Nabi, ya Rasulullah, bagaimana urusan dunia? Rasul menjawab, antum a'lamu bi umudikum, kalianlah yang tahu tentang urusan dunia. Maka jangan khawatir urusan dunia, karena Allah begitu melahirkan seorang, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Geus aya tangan. Sim guring incu geus 13. Masyaallah. Budak genep. Dan istri hijikannya. Kilo meureun. Hijikannya. Sabab guruna ya pangarsa sama sikana hijikannya. Kenapa? Nah, dalam hidup yang sangat sebentar ini, hidup ini adalah merupakan kehidupan, hidup yang sebenarnya setelah kematian, dan kita setelah akan menghadapi kematian semuanya berbicara kepada Allah. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa aqum minas shalihin. Begitu sakaratil maut di sana kala Gusti mun bisa mah sakarat teh tong angke geuning nyerikeun sakaratil maut daripada 1000 turihan ku peso kana jasad urang. Wa aqum minas shalihin, sungguh kami akan sungguh-sungguh mengamalkan saleh. Mantap pangarsa tadi teh sim geuning begitu datang ti Bima teh geus ngarek-rek capek 3 poe 3 peuting kurang sare, lain kurang teh sare. Ya Allah, sieun teuing aing begitu di antarana ketika sare kayak keur poho ka Allah pae, aduh rek kumaha mah teh sieun teh husnul khotimah. Tapi capek kalau mau niit ka dieu mah kajenting maot ngagol di masjid teh masalah, berarti aya alus niatna. Anggot deui beureun mampu mola pa urang dieu anu deukeut. Lamun urang di antarana tidak mempunyai satu kekuatan iman, tidak mungkin akan datang berkumpul dengan tempat dia. Leres teh? Leres teh? Ibu leres teh? Ibu leres teh? Nanyana ka ibu, ibu lah untuk ngajawab boyahna suamina ngawayu. Bu, leres teh? Ibu bakal calon mati. Leres teh, Bu? Nah.
Kedua, tadi ente jadi alim, muta'alim, au mustami'an tukang ngadengekeun, atanapi au muhib anu urang cinta kana agama teh buktikeun. Naon sababna? Sabab disebutkeun iman teh bukan hanya ucapan di dalam bibir, tapi ada wasaddaqahu bil amal. Al iman bitamani walakin huwa ma waqar wasaddaqahu bil amal. Dalam tafsir mengatakan seperti itu. Bahwa iman itu bukan diucapkan di dalam bibir, tetapi ada wasaddaqahu bil amal. Tapi dibuktikan ku karya anu nyata. Pak Bupati, sing beri mau menyebutkan wakil bupati, Pak Bupati, mudah sing jadi dua jadi bupati. Amin. Dan mudah-mudahan amplopna sing gede. Jadi bapak-bapak jangan khawatir berjuang takut mati, jangan khawatir. Simkuring dalam tahun 82 masuk penjara 2 tahun gara-gara menentang Pak Harto. Ya. 84 Priuk, Berontak, Amir Biki, ayam patwa semuanya. 86 lari ke Lampung. Ngadikeun pasantren di Tobo Ali, di Bikang, Kabupaten anu ayeuna mah Kabupaten Tobo Ali, Pulau Bangka. Begitu bergeser di antara lupat ke Aceh. Di Aceh di antara dikeun pasantren antara Tamiang sareng Palembang, sareng Medan. Karena misionaris dina saat waktu harita di Palembang akan merebah ke Aceh, sehingga simkuring ngabebaskeun saat waktu harita 13 hektar antara Medan sarang Kabupaten Tamiang anu aya di Aceh. Nepikeun kaina berdiri. Jadi pesantren teh nanti tilu, 4 Tasik, hiji keluarga turunan Pleret di Pulau Bangka sareng antara Medan jeung Aceh. Matak sing beuring berpikir teh geus kieu, berjuang paeh teu berjuang ge paeh leus teh. Benar. Mun tak mun cepun guru mah sia lamun sieun paeh berjuang, geus kudu disepitan deui. Betul enggak? Takbir. Takbir. Sallu ala Nabi. Aduh, ieu cenah naon ieu teh? Lanjut. Ya Allah, engke ku ustaz jauh ya, da gejos. Rupina isim geuring mas, tapi teng anu penting satukan satu kekuatan, jangan coba-coba meneteskan satu pulpen pun untuk diantarana dalam pergerakan-pergerakan yang menimbulkan misionaris. Beda jadi di Pleret simguring pernah terjadi ketika saat waktu itu simguring melayangkan surat ke desa, ke camat, ke kapolsek, ke dan ramil. Geus 3 kali melayangkan surat teh digubris. Terus ya dikata nggak bego ya terus nyusun kantor. Simguring mah jeung santri nenteng jaliken we make minyak dihuru, geus dihuru Pak polisi turun di Polda ti mana turun. Saatna ieu ajengan wahid. Geus naon sama kita ta'adzuban hablum minanas. Sudah melakukan tapi dia tidak menggubris. Kenapa? Karena mendirikan di tengah-tengah umat Apakah di Papua tidak sulit mendirikan masjid? Subhanallah, sulit, luar biasa sulitnya. Kenapa? Bukan katanya. Karena Simkuring punya satu teman namanya Ustadz Fa'lan dan Ustadz Fadlan, yang beliau selalu diantaranya dihina di Papua, tetapi dia karena kekeh istilah bahasa ilmu tauhid idrakun jajibun bi aisul laisa mau taradun wa fi kulli waqtin dan hal itu satuina. Alhamdulillah berjalan. Luar biasa setengah mati. Nepikeun ka celurit teh alus macam-macam dina beureum. Beda jeung di Pleret, matak Simkuring mah baheula kitu. Geus duuk mah diguru pan repeh pada susana. Terus matak Simkuring ka bupati, Pak Bupati ieu wayahna geus disegel ulah ruksak segelna wayahna ku Satpol PP kudu ruksak. Naon sababna? Sabab ia adalah merupakan sesuatu misionaris di kalangan tengah-tengah umat Islam. Betul nggak? Siap? Setuju? Nunggu kayak Pak Bupati kumaha komadona. Alasan aya Pak Bupati. Ayo. Ayo ngomong nyebutkeun wakil bupati, Pak Bupati sebagai bupati. Harus teh. Rupina saya itu Simkuring anu saena ti hukum Allah anu awana tina kudu Simkuring wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.